Shalom. Mari kita buka Alkitab kita atau Alkitab di HP, silakan dibuka. Matius pasal 8. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Matius 8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-13. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Begini bunyinya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur barat dan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini cerita tentang seorang perwira. Cerita ini selain ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ada juga di dalam Lukas pasal 7. Di dalam Lukas pasal 7 itu diceritakan juga bahwa seorang perwira ini hambanya sangat sakit, tapi dia sangat-sangat menghargai hambanya. Dia sangat menghargai hambanya, dan karena itu dia mengutus beberapa orang yang lain bertemu dengan Yesus supaya Yesus mau menyembuhkan perwiranya, hambanya. Nah, ada yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan tentang seorang perwira. Nah, apakah dia orang Israel atau orang Yahudi atau bukan? Kelihatannya dia bukan orang Israel atau dia bukan orang Yahudi. Mengapa? Karena tadi kita lihat di akhir cerita itu Tuhan Yesus puji imannya. Dikatakan iman seperti ini tidak kujumpai di antara orang Israel. Berarti perwira ini pasti bukan orang Israel. Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang dari timur barat akan datang makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Tapi anak-anak kerajaan akan dicampakkan. Siapa anak-anak kerajaan? Anak-anak kerajaan itu adalah orang Israel. Mereka akan dicampakkan, tapi orang-orang dari bangsa lain akan datang duduk makan dengan Abraham, Ishak, Yakub. Berarti perwira ini bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel. Lalu kalau dia bukan orang Israel, dia orang mana? Nah, kemungkinan besar dari jabatannya sebagai perwira, maka dia adalah orang Romawi. Karena pada waktu itu hampir seluruh dunia dikuasai oleh orang Romawi. Pada zaman itu Romawi berkuasa sampai seluruh. Sekarang ini kalau kita dengar Roma, kita hanya pikir Italia, ya. Nah, tetapi zaman dulu yang namanya Roma sampai Mesir juga itu Roma. Sampai juga Irak juga Roma, Iran juga Roma. Semua wilayah hampir seluruh dunia Eropa saat itu semua adalah Roma. Karena itu Roma berkuasa. Nah, pusatnya ada di Roma, dan karena itu ditaruh gubernur-gubernur di mana-mana, ada kepala tentara di mana-mana, dan perwira ini pasti adalah seorang militer Romawi. Nah, tetapi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dia ini dikatakan bahwa dia ini adalah seorang perwira
Dan kalau kita baca di dalam Lukas 7 dikatakan dia sangat peduli dengan orang Yahudi sampai dia mau membangun bait Allah, rumah ibadah untuk orang Yahudi. Nah, lalu adik-adik, di sini dikatakan dia seorang perwira. Kata perwira ini kalau diperiksa baik-baik kata ini di dalam bahasa asli kitab suci, di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita itu ditulisnya dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani kata perwira ini menunjuk kepada seorang pemimpin yang mempunyai 100 prajurit di bawah dia. Berarti dia ini adalah pemimpin 100. Jadi ada panglima perang yang memimpin seluruh tentara, tapi dia ini adalah pemimpin 100, mengepalai 100 anak buah. Berarti perwira ini punya 100 anak buah di bawah dia. Nah, itu kira-kira gambaran dari perwira ini. Dan sekarang adik-adik, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar dari perwira ini yang mempunyai 100 prajurit di bawah dia, bukan orang Yahudi, tapi dia adalah orang Romawi. Nah, hari ini kita akan belajar dari perwira ini. Kita bisa belajar banyak hal, tapi hari ini saya hanya sampaikan satu hal saja. Nah, apa itu? Sekarang mari kita perhatikan ayat kita di dalam Matius pasal 8, lihat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Di situ dikatakan begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Dia bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, saya punya seorang hamba. Dia sementara menderita, dia lumpuh, dia menderita." Jadi singkatnya adalah perwira ini minta tolong kepada Yesus supaya menyembuhkan hambanya. Nah, ini menunjukkan bahwa si perwira ini adalah orang yang sangat peduli dengan kondisi hambanya. Dia sangat perhatian dengan hambanya. Tapi adik-adik, yang lebih menyoloknya adalah yang sakit ini bukan anaknya. Yang sakit ini bukan orang tuanya. Yang sakit ini bukan temannya, bukan kerabatnya, tetapi justru yang sakit ini adalah hambanya. Hambanya yang sakit. Nah, di sini di dalam Alkitab Indonesia dibilang hamba. Padahal sesungguhnya di dalam Alkitab yang asli itu disebut doulos. Itu sebenarnya bukan hamba, tapi kata yang lebih tepat adalah budak. Jadi yang sakit ini budak. Budak ini beda dengan pembantu rumah tangga. Budak pada zaman itu adalah seseorang yang tidak mempunyai harga sama sekali. Dulu adik-adik ada yang namanya pasar budak. Jadi pasar budak itu adalah tempat jual orang. Di pasar itu ada orang banyak yang dijual kasih harga masing-masing. Nah, ini misalnya ini 1 juta, ini 500.000, ini 300.000. Kalau saya mau cari budak, saya akan pergi ke pasar budak lalu lihat-lihat ini harga berapa. Mereka bilang 1 juta, bisa turun sedikit kan? Ya, 750 ya atau 500. Kalau setuju, saya akan beli budak itu, lalu saya bawa ke rumah, saya pekerjakan dia sesuai keinginan saya. Tapi lama-lama saya lihat ini baik tua sudah lemah, ini budak ini percuma saja, saya mau jual kembali. Maka saya bawa ke pasar budak lagi, jual budaknya. Jadi budak itu dianggap seperti barang yang bisa dijual. Kalau budak bawa ini badan kerempeng-kerempeng bagian aduh, ambil sudah. Ya, 300 begitu ya. Jadi itu budak itu bisa dibeli, bisa dijual. Nah, biasanya menurut pada zaman itu budak itu adalah satu orang yang kehilangan harga dirinya, kehilangan hak atas dirinya. Nah, saya kasih contoh begini, bahwa kalau kita pelajari para ahli zaman dulu, para ahli tafsir Alkitab mengatakan bahwa bedanya budak dengan meja itu hanya satu, yaitu meja tidak bernapas, budak itu bernapas. Bedanya di situ. Jadi budak pada zaman itu dianggap sebagai barang, tapi hanya bedanya dia bernapas. Seorang ahli pertanian Romawi pada waktu itu mengatakan bahwa alat-alat pertanian itu ada 3. Yang pertama adalah alat yang bernapas, alat yang bisa bicara.
Kedua adalah alat yang tidak bisa bicara. Itu dua alat yang pertama. Nah, alat yang tidak bisa bicara itu misalnya linggis, ya, misalnya pacul, pedang dan lain sebagainya. Tapi alat pertanian yang bisa bicara itu budak. Jadi budak itu adalah alat pertanian. Dianggap bukan manusia, itu barang. Nah, lalu ada cerita-ceritanya. Misalnya ada budak, misalnya saya namanya Esra Soro. Kalau saya tahu-tahu beli, ada budak, maka saya itu supaya buktikan bahwa ini budak saya, maka saya harus cap dia sebagai budak saya. Supaya kalau lari, orang tahu bahwa itu punyanya Esra Soro. Bagaimana caranya? Saya bikin, tuan-tuan biasa bikin inisial Esra Soro, ES, pakai besi panas itu ya. Lalu bakar di api sampai mendidih, ya. Setelah itu dicap di belakang. Nah, ES, supaya dia lari kemanapun orang tahu itu budaknya Esra Soro. Pernah lihat di sapi di kampung-kampung itu ya. Nah, Mateus Bani MB, kira-kira begitu ya. Maka sapi itu dicap. Nah, budak pada waktu itu semua dicap dengan cap panas seperti itu. Nah, kalau ada budak yang kedapatan mencuri, dalam bahasa Latin, bahasanya orang Roma, pencuri itu namanya fugitivus. Maka singkatnya adalah F. Kalau ada budak yang kedapatan mencuri, maka itu besi panas tadi, huruf F, itu ditaruh di testa. Jadi seumur hidup dia dimanapun ada F di sini. Kalau orang lihat F, ini fugitivus, ini pencuri. Mestinya koruptor sekarang itu juga tahu K. Begitu ya. Nah, jadi budak itu sangat-sangat menderita pada zaman itu, dan si tuan itu bisa memperlakukan budak dengan cara bagaimanapun juga, bahkan boleh menyalibkan budaknya. Ya, boleh menyalibkan budaknya. Seorang ahli tafsir Alkitab menceritakan tentang seorang tuan. Ini tuan ini satu hari dia perintahkan ada acara pesta di rumahnya dan budaknya disuruh bawa minum. Begitu budak dibawa minum, ada gelas-gelas kristal di atas dia pegang di tempat minum. Tahu-tahu dia terantuk dan jatuhlah gelas-gelas kristal ini pecah. Nah, si tuannya dia mempunyai peliharaan waktu itu adalah seekor ikan piranha, beberapa di kolamnya. Ikan piranha tuh kalau kasih masuk gajah itu dia makan cepat habis. Nah, karena budak ini menjatuhkan gelas, dia pegang di batang leher, dia lempar masuk kolam, dalam berapa menit dimakan habis oleh ikan. Itu budak. Cerita lain tentang budak adalah bahwa dikatakan ada seorang tuan yang hobi mendengar teriakan kesakitan dari budaknya kalau dia lagi santai. Misalnya, kalau saya biasanya lagi santai, tidak ada kerjaan, kepengen santai, saya minta kopi 1 gelas, tidak pakai sianida, ya, kopi 1 gelas, sambil menikmati kopi, saya putar musik. I can't stop loving you. Ya. Tapi tuan ini, dia sambil minum kopi, dia kepengen diiringi oleh suara kesakitan budak. Maka misalnya budaknya nama Mau, dia lagi minum kopi, dia bilang begini, Mau, lu datang sini dulu, lu tiarap di situ. Lalu setelah itu dia minta algojo, sementara saya minum kopi, tolong cambuk si budak. Jadi Mau dicambuk sedemikian rupa sampai teriak kesakitan, tapi tuannya minum kopi, menikmati teriakan kesakitan dari budak ini. Dan sekarang saya mau kita buka Matius 19 ayat 12. Coba Matius 19 ayat 12. Satu orang baca, suara keras. Matius 19 ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap Matius 19 ayat 12. Maaf ya, pikiran kita. Ada orang yang tidak dapat kawin,
karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Ya. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Di sini Tuhan Yesus bicara tentang ada orang yang tidak dapat kawin. Ini ada 3 grup. Grup pertama yang tidak dapat kawin adalah mereka yang memang lahir demikian dari rahim ibunya. Grup ketiga yang tidak bisa kawin adalah yang kemauan sendiri karena kerajaan surga. Daripada saya kawin mau pelayanan susah, urus istri anak, mending tidak usah kawin, supaya saya kemanapun bebas. Itu grup ketiga. Tapi grup kedua, perhatikan, ada orang yang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Berarti yang grup pertama tidak bisa kawin karena lahir demikian, dia lahir cacat. Yang ketiga karena putuskan supaya mau melayani Tuhan, tidak kawin. Ini mungkin seperti pastor-pastor. Tapi yang kedua, dia tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Ada orang yang bikin dia tidak bisa kawin. Lalu terus bikin apa sama dia sampai tidak kawin? Adik-adik, ini adalah orang yang dikebiri, di mana alat kelaminnya dipotong. Ya. Nah, perhatikan ini. Orang yang sudah dikebiri atau alat kelaminnya dipotong, itu di dalam Alkitab disebut sida-sida. Jadi kalau adik-adik baca dalam Kisah Para Rasul, ada sida-sida dari Ethiopia, itu pasti sudah pakai biri. Ya, itu sida-sida. Nah, mengapa sampai ada orang bisa dikebiri? Begini, tuan-tuan dulu itu biasa punya banyak gundik atau istri. Misalnya, saya seorang tuan, punya istri, punya gundik 100. Lah jangan heran, Salomo saja punya istri berapa? Istri 300, gundik 700. Bayangkan. Jadi kalau punya 100 itu masih lumayan. Jadi misalnya adik-adik, saya punya gundik 100, saya atau tuan-tuan biasa menempatkan khusus di asrama khusus untuk para gundik, namanya harem. Di harem itu saya tempatkan, misalnya Joni, lu tolong jaga ini harem, saya mau ke luar kota. Tapi kan saya khawatir, jangan sampai saya jalan ini Joni justru main macam-macam dengan ini gundik. Nah, supaya tidak bahaya, untuk amannya saya panggil Joni, saya kebiri dulu. Ya. Maka saya kebiri dia, lalu saya pergi, lu jaga sudah ini perempuan-perempuan, pasti aman. Nah, jadi budak-budak itu kalau tuannya mau kebiri, mereka juga tidak apa-apa. Itu hak tuan. Jadi yang dikebiri itu adalah para budak. Jadi adik-adik yang terkasih, di sini saya hanya mau menggambarkan bahwa budak itu adalah orang yang tidak punya harga atas dirinya. Tuannya mau bikin apa saja itu terserah tuan. Dan adik-adik, kalau ada budak yang sakit bagaimana pada waktu itu? Ya, kalau ada budak yang sakit bagaimana? Coba satu orang baca buat kita 1 Samuel 30 ayat 13. 1 Samuel 30 ayat 13. Ibu baca lagi. 1 Samuel 30 ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Ya, ini budak dari Mesir. Ketika dia sakit, apakah tuannya berobat dia? Tuannya panggil dokter, panggil tabib, berobat dia? Tidak. Dikatakan, tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Berarti tuan ini, si budak ini tidak punya hak untuk mendapatkan pengobatan kalau sakit. Tidak. Sekian lama dia dipekerjakan, kalau sakit pasti tinggal dia di situ, mau mati-mati di situ. Nah, itulah kondisi budak-budak pada zaman itu. Tapi yang menarik adalah si perwira ini, dia mempunyai seorang budak yang sangat menderita sakit. Begitu Tuhan Yesus lewat di situ, lalu perwira ini datang kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku punya seorang budak di rumah, dia sangat menderita, dia sangat sakit, tolonglah dia." Berarti apa adik-adik? Berarti
si tuan ini atau perwira ini, dia tidak sama seperti tuan-tuan yang lain yang memperlakukan budaknya dengan tidak bagus. Dia tidak sama seperti tuan-tuan yang lain yang tidak menghargai si budak. Tapi bagi perwira ini, seorang budak adalah seorang manusia juga. Diciptakan sama dengan dia. Hanya mungkin mereka beda nasib, beda kasta, dan lain sebagainya. Tetapi sama-sama manusia. Sekarang budakku menderita. Begitu Yesus lewat, saya minta tolong Yesus, sembuhkan dia. Berarti di sini kita bisa pelajari satu hal, bahwa perwira ini adalah orang yang peduli terhadap sesamanya. Perwira ini adalah seorang yang mengasihi sesamanya. Perwira ini adalah orang yang mengambil persoalan dari budak itu menjadi persoalannya. Dia tidak ada kewajiban untuk menyembuhkan budaknya. Tidak ada kewajiban untuk dia mengusahakan atau memikirkan kesembuhan budaknya. Tidak. Tapi dia punya hati yang mengasihi dan peduli sampai dia mau meminta pertolongan dari Yesus, mau merendahkan diri daripada di hadapan Yesus, asal budaknya ini bisa beroleh kesembuhan. Budak itu punya masalah, tapi Tuhan ini tidak lepas tangan. Tuhan ini atau perwira ini mengambil masalah si budak menjadi masalahnya dan mencari solusi bagi persoalan dari si budak. Nah, saudara-saudara atau adik-adik, disinilah teladan yang kita bisa pelajari dari si perwira ini. Bagaimana kita peduli kepada orang lain, bagaimana kita mau menolong orang lain, bagaimana kita turut memikirkan kesulitan orang lain. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Ingat, orang Kristen adalah orang yang terkenal dengan kasih. Tapi kasih itu bukan soal menyanyi. Kasih itu bukan soal berkata-kata. Kasih itu bukan kita nyanyi-nyanyi, kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Bukan itu. Kasih itu bukan lihat teman kiri kanan senyum dan berkata, kau sahabatku, kau saudaraku. Bukan itu. Kasih itu adalah ketika kita peduli dengan orang lain. Kasih itu adalah ketika kita membantu orang lain. Kasih itu adalah ketika kita menjadikan persoalan orang lain menjadi persoalan kita sendiri. Adik-adik yang terkasih, kita ada di sini dari berbagai macam latar belakang. Ada mungkin dari kalangan keluarga orang tua yang kaya, ada yang pas-pasan, ada yang miskin. Macam-macam suku, macam-macam persoalan kita, macam-macam kesulitan. Ada orang yang mungkin datang, wah, hanya untuk uang jajan saja, duitnya banyak sekali. Tapi ada yang tuh bayar uang sekolah pun susah, setengah mati. Nah, persoalannya, apakah kita cukup peduli kepada sahabat-sahabat kita? Peduli kepada teman-teman kita yang mengalami kesulitan atau tidak? Banyak orang terlalu egois, hidup untuk dirinya, tapi tidak peduli saudaranya yang susah. Tidak peduli temannya yang menderita. Tidak peduli kesulitan orang-orang dekatnya. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Maka di sini, hari ini kita belajar satu pesan, satu teladan saja dari perwira ini, yaitu sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai orang Kristen yang baik, kita harus seperti perwira ini yang peduli terhadap saudara-saudara kita. Satu hari di satu kampung, Pak Tani pulang dari kota sama istrinya. Di tasnya bawa banyak bawaan. Lalu tikus yang ada di rumah itu masuk kantong itu, dan begitu dia lihat, dia pikir ada makanan. Dia masuk kantong itu, kagetlah si tikus. Ternyata di dalam kantong itu adalah satu perangkap tikus yang siap nanti akan mematikan dia. Si tikus ini begitu kaget, dia lari keluar. Lalu dia sampaikan kepada teman-temannya, ayam, bahaya, ada bahaya. Ayam bilang, ada apa? Sekarang tuan di rumah itu sudah punya satu perangkap tikus, ini bahaya. Lah ayam bilang, kan itu kan perangkap tikus, bukan perangkap ayam. Emangnya gua pikirin. Maka ayam tidak peduli. Karena ayam tidak peduli, maka tikus ini lari lagi ketemu ular. Lalu dia bilang, ular. Sekarang di rumah ini ada perangkap tikus. Tapi ular bilang, kan bukan perangkap ular. Itu urusan kamu. Saya akan tinggal di luar rumah, mana peduli dengan itu. Tikus putus asa, lari lagi, ketemu
bertemu dengan temannya kambing. Sekarang ada perangkap tikus. Kambing juga tidak peduli. Dia lari lagi. Mungkin ada temannya yang besar, sapi. Mungkin sapi bisa tolong. Dia bilang, sapi, sekarang ada perangkap tikus. Sapi bilang, saya tidak takut perangkap tikus. Mengapa? Itu perangkap pun kalau saya injak hancur. Jadi itu masalahmu, itu bukan masalah kami. Sapi tidak peduli, kambing tidak peduli, ular pun tidak peduli. Masalah itu murni menjadi masalah tikus. Tikus pergi dengan sedih hati karena tidak ada teman yang peduli dengan dia. Si tuan tani, Pak Tani itu pasang baik-baik perangkap tikus di atas itu. Tapi karena tikus tahu ada bahaya, dia mulai hati-hati, tidak berani dekat-dekat. Tapi karena ular tadi bilang itu kan bukan perangkap ular, maka ular masuk rumah itu dengan leluasa. Tahu-tahu tiba-tiba perangkap bunyi. Ternyata bukan tikus yang kena, tapi ular yang kena. Ular kena perangkap tikus persis di ekornya, dan begitu tahu ada perangkapnya berhasil, istri dari Pak Tani itu keluar mau lihat, dan dia lihat ternyata ular yang kena perangkap. Tapi ular ini kena perangkap di ekor dia, berputar-putar sampai akhirnya dia pagut istri Pak Tani itu. Maka Pak Tani marah, ambil kayu dan datang pukul ular di kepala sampai mati. Tapi istri dari Pak Tani ini sekarang sudah kena racun ular. Makin hari makin memburuk, taruh obat kampung pun tidak bisa. Lalu orang bilang begini, ini harus berobat ke dokter yang terkenal di kota, tapi dokter itu bayarannya mahal. Pak Tani tidak punya duit. Lalu Pak Tani bilang, bagaimana kalau kita jual kambing kita saja untuk bisa dapat biaya berobat. Kebetulan ada tetangga yang mau pesta. Pak Tani pergi tawarkan, maukah kau beli kambing saya? Butuh duit untuk biaya istri berobat. Akhirnya si kambing pun dijual dan dipotong jadi sate kambing di sebelah. Sekarang Pak Tani dapat uang, pergi berobat. Ternyata pergi berobat sekian lama, pulang kampung ternyata istrinya tidak sembuh juga. Karena istrinya tidak sembuh, ada tetangga yang usul, biasanya kalau keracunan begini biasa paling cocok kalau makan sup ayam. Maka Pak Tani mulai tangkap ayamnya, dipotong jadi sup. Nah, tapi apa yang terjadi? Penyakit sang istri tidak sembuh-sembuh juga, berakhir dengan kematian. Begitu kematian datang, banyak sanak saudara, teman-teman datang melayat. Dan untuk pestanya, sapinya dikorbankan. Dan akhirnya matilah si ular, matilah si ayam, matilah si kambing, si sapi. Tinggal tikus sendiri yang meratap karena kehilangan teman-temannya. Adik-adik, apa pelajaran dari cerita ini? Masalahnya adalah memang perangkap tikus itu masalahnya tikus, bukan masalah ular, bukan masalah ayam, kambing, sapi. Tapi sebagai teman-teman mereka tidak peduli. Akibatnya apa? Masalah satu berhubungan dengan masalah lain. Akhirnya ular jadi korban, ayam jadi korban, kambing juga, bahkan sapi pun jadi korban. Berapa banyak kita yang melihat teman-teman kita yang susah, sakit, menderita, kesulitan, tapi kita tidak mau peduli. Hari ini kita belajar dari perwira ini. Sekalipun budak tidak ada harganya, tapi dia mau peduli dan perhatikan budaknya itu. Adik-adik, mulai sekarang kalau sekian lama masalah lu, masalah gue. Mulai hari ini bertobatlah dan lihatlah, bantulah, bertolong-tolonglah dengan teman-temanmu yang berada dalam kesulitan. Kalau kamu lakukan itu, kamu menjadi seorang Kristen yang penuh kasih. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar dari seorang perwira yang sekalipun budaknya begitu rendahan, tidak ada harga, tapi dia begitu peduli dengan budaknya. Dia menjadikan masalah si budak menjadi masalahnya dan mencari solusi baginya. Tuhan, kami akui bahwa seringkali kami hidup secara egois. Kami hanya memperhatikan diri kami sendiri, tapi tidak peduli dengan masalah orang lain, tidak mau ambil pusing dengan problem orang lain. Tapi hari ini kami belajar ya Tuhan, untuk peduli dengan orang-orang susah, orang-orang sengsara, orang-orang bermasalah, bahkan teman-teman kami yang punya problem-problem di sekitar kami. Tolonglah kami supaya menjadi orang yang peduli kepada mereka, dan dengan demikian menyatakan kasih kami sebagai seorang Kristen. Tolonglah kami untuk bisa hidup saling mengasihi satu sama lain.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.